Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eka Komalasari. Saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Di sini saya mengajarkan mata pelajaran sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah menjadi keluarga besar SMA 1 Kalijati. Ibu harap ke depannya kalian akan membawa SMA 1 Kalijati ini menjadi sekolah yang bagus, sekolah yang baik, sekolah yang banyak berprestasinya. Pokoknya jaga nama baik sekolah, terutama sekolah SMA 1 Kalijati. Mungkin ini pertemuan kedua dengan Ibu setelah hari Senin perkenalan di depan semua orang. Ibu di sini akan menjelaskan mengenai kegiatan penanaman penumbuhan akhlak dan karakter. Apa pengertian dari akhlak dan karakter? Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, yang ke-1, pengertian pendidikan karakter terlebih dahulu. Apa pengertian pendidikan karakter? Suatu usaha manusia secara sadar dan terancam untuk mendidik, memberdayakan potensi peserta didik sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Jadi, pendidikan karakter ini kebiasaan-kebiasaan yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari, dan prosesnya itu sangat lama, tidak bisa secara langsung untuk mengubah suatu karakter seseorang tersebut. Pendidikan karakter ini yaitu untuk menciptakan akhlak yang baik terhadap siswa dan siswi, terutama di SMA 1 Kalijati ini. Pada condongnya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tapi harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, maka oleh karena itu, jadilah kalian manusia-manusia yang berguna bagi orang lain dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, apa itu pendidikan karakter sekolah? Fungsinya sekolah dalam mendidik menciptakan sebuah karakter terhadap siswa dan siswinya. Pendidikan karakter sekolah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi memberikan karakter siswa guna mencetak generasi beriman, berakhlak, dan bermoral Pancasila. Jadi, apa yang dipaparkan oleh guru-guru yang lain nanti ke depannya itu berharap agar menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kalian yang akan datang di masa depan yang akan datang. Jadi pegangan hidup untuk kalian agar kalian itu punya ilmu-ilmu yang berguna di masa depan gitu. Apakah fungsi pendidikan berkarakter? Fungsi pendidikan karakter mengembangkan potensi dasar manusia sehingga menjadi individu yang berpikir baik, berhati baik, dan berakhlak baik. Secara simpelnya itu untuk menciptakan orang yang berakhlak baik, orang pintar yang berakhlak baik, tepatnya itu. Kemudian tujuan dari pendidikan karakter itu apa sih? Pendidikan karakter dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi masalah sehingga membentuk identitas diri yang kokoh pada setiap individu dan membentuk sikap yang membawa ke arah kemajuan tanpa bertentangan dengan norma dan yang berlaku di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian, poin utama dari pembahasan ini yaitu
nilai-nilai dalam pendidikan karakter sekolah SMA Negeri 1 Kalijati. Ada beberapa yang Ibu akan sampaikan, beberapa poin yang Ibu akan sampaikan, tapi poin utama yaitu nilai religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya secara masing-masing, yang dianut oleh kalian secara masing-masing, dan toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Jadi jangan saling mencaci menghina antar agama. Walaupun nanti misalkan di kelas kalian ada yang beragama Kristen, bukan beragama Islam, kalian jangan menghujatnya, tapi harus memiliki sifat toleransi. Kemudian hidup rukun dengan pemeluk agama yang lain. Jadi jangan saling bermusuhan gitu kan, jangan saling membenci. Jadi hiduplah rukun walaupun kita berbeda agama dan prinsip untuk beribadah, karena tujuannya itu mereka juga sama seperti kita, yaitu beribadah untuk mendapatkan pahala dan ridhonya Allah gitu. Kemudian yang kedua, toleransi. Nah, tadi juga Ibu udah sampaikan sedikit-sedikit. Toleransi itu yaitu memiliki sikap yang menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan sikap tindakan orang lain gitu, yang berbeda dengan diri kita gitu. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai patokan pemicu untuk menimbulkan permasalahan, tapi jadikanlah perbedaan itu menjadi sebuah keindahan gitu. Kita bisa belajar dari yang lain, dan yang lain juga bisa belajar dari kita gitu kan. Kemudian sikap yang ketiga adalah jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. Jadi kalian itu harus memiliki sifat jujur, karena jujur itu maksudnya itu jujur itu kunci dari kesuksesan kalian gitu. Apabila kalian memiliki sifat jujur, kalian kalau nanti udah kerja, kalian akan dapat sebuah kepercayaan dari atasan kalian. Kalau dalam ranah lingkungan, apabila kalian memiliki sifat jujur dalam perkataan, tindakan, dan untuk dalam mengerjakan hal-hal tugas yang lainnya, tugas pelajaran yang lainnya, kalian juga akan mendapatkan nilai plus dari guru-guru di SMA 1 Kalijati ini gitu. Jadi harus memiliki sifat jujur. Disiplin. Nah, disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai peraturan dan ketentuan yang ada di sekolah SMA 1 Kalijati ini. Jadi kalian jangan berbuat aneh-aneh dan berbuat ingin macam-macam gitu. Kalau misalkan upacara biasanya itu mulainya itu jam 7. Nah, kalian itu datangnya lebih awal. Jangan pas jam 7 kalian baru di rumah mau berangkat. Nah, itu berarti kalian tidak disiplin perilaku seperti itu, karena kalian tidak mentaati peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kalian pas upacara berlangsung, kalian tidak memakai seragam yang baik, tidak memakai atribut yang baik. Nah, berarti kalian juga itu udah melanggar peraturan SMA 1 Kalijati atau sekolahnya gitu ya. Jadi kalian itu berarti tidak memiliki sifat disiplin. Kemudian yang selanjutnya itu kerja keras. Kerja keras itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah bekerja saja, tapi kita juga harus memiliki kerja keras gitu. Contohnya itu dalam menyelesaikan sebuah tugas dari gurunya masing-masing, yang ditugaskan oleh gurunya masing-masing. Kalian kalau nggak bisa,
kalian itu jangan menyerah begitu aja. Solusinya adalah nanya bagaimana cara tahapannya itu kepada teman mengerjakannya itu seperti apa. Misalkan contohnya pelajaran matematika nih, caranya itu seperti apa. Jangan langsung copy paste, tapi harus tahu caranya juga seperti apa. Kemudian kalau nggak berani sama temen, coba dekati guru yang mempelajari matematika itu, guru tersebut. Coba tanya, beranikan diri kalian untuk bertanya. Untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya, tujuannya itu. Jadi jangan hanya menyelesaikan tugas, mengumpulkan tugas, tapi kalian tugasnya itu nggak tahu itu caranya seperti apa. Karena kalian juga maksudnya tuh hanya lihat doang dari teman gitu. Nah, perilaku seperti itu tidak baik. Tapi perilaku yang baik itu yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas dalam menyelesaikan tugas gitu. Jadi tahapannya itu, prosesnya itu harus ada. Kemudian kreatif. Kreatif itu sikap yang berpikir dan melakukan suatu untuk menghasilkan cara atau hasil dari apa yang telah dimiliki. Kekreatifan seseorang itu, satu orang dengan orang lain akan berbeda, tapi kalian itu kalau nanti kalian misalkan dalam berorganisasi untuk menciptakan sebuah kekreatifan di sekolah ini, jangan menyepelekan pendapat orang lain atau ide-ide orang lain, tapi hargai dulu, kemudian rumbukan agar menjadi sebuah ilmu atau hasil yang baru dari apa yang telah kalian miliki gitu. Kemudian sikap mandiri. Nah, sikap mandiri itu sangat perlu. Sikap mandiri itu sangat perlu, benar-benar sangat perlu. Apalagi kalian itu kan udah SMP ya, otomatis kalian memiliki teman yang di SMP-nya masing-masing gitu. Kemudian sekarang di SMA dengan lingkungan, teman, dan situasi yang baru lagi. Kalian itu harus memiliki sifat mandiri, jangan memiliki sifat ketergantungan kepada orang lain, karena itu tidak baik. Misalkan kalian dulunya itu untuk ke kantin aja, kalian itu harus bareng teman terdekat kalian. Sedangkan sekarang di SMA, kalian itu SMA-nya beda gitu. Jadi kalian tuh diem aja di kelas gitu ya. Nah, jangan seperti itu, tapi belajarlah mandiri gitu. Walaupun nggak ada temen yang dekat waktu SMA karena sekolahnya beda, sekarang di SMA-nya beda gitu kan. Tapi usahain kalian itu, apa yang akan dilakukan oleh kalian itu, lakukanlah, jangan ragu. Memiliki sifat mandiri itu sangat penting teman-teman ke depannya. Karena apabila kalian nanti kuliah, yang tadinya ketergantungan sama orang tua, makan disediain sama orang tua, baju dicuci sama orang tua, apa-apa berkaitan dengan orang tua, setelah kalian kuliah nanti, kalian itu harus mandiri, harus bisa masak sendiri, nyuci baju sendiri, manajemen uang sendiri, mengatur waktu, mana bermain, mana belajar, dan itu harus yang menentukan itu kalian, bukan orang tua lagi. Kemudian sekarang demokrasi. Demokrasi itu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Jadi kalian itu misalkan nanti ada sebuah pemilihan KM ya, ketua kelas atau bisa disebut KM. Nah, itu usahain harus demokrasi terlebih dahulu, jangan unjuk tangan orang lain gitu kan, jangan tunjuk orang lain, tapi siapa yang mau nanti acungkan tangan, dan kemudian yang lainnya, anggota kelas yang lainnya itu
yaitu memilih kalau ada 2 kandidat, mana yang menurut kalian itu lebih baik. Seperti itu. Kemudian rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Misalkan, guru kalian udah menjelaskan beberapa materi. Jangan hanya terpacu pengetahuannya dari guru tersebut, tapi di sini kan ada perpustakaan. Coba kalian baca-baca buku yang lainnya. Kolaborasikan apa yang tidak sesuai dengan yang disampaikan, atau ada penambahan apakah dari buku satu dengan buku yang lain, karena setiap pendapat itu pasti beda, terutama pendapat para ahli itu pasti beda, tapi pasti juga akan ada kesamaannya gitu. Kemudian semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini sangat perlu sekali bagi generasi muda, karena kalian itu akan menjadi, setelah kalian lulus dari SMA 1 Kalijati, kalian itu misalkan 10 tahun atau 15 tahun kemudian pasti ada yang salah satu di antara kalian yang berjabat sebagai camat, kepala desa, RT, mungkin bahkan menjadi seorang presiden, karena kesuksesan seseorang itu tidak ada yang mengetahuinya ya teman-teman. Kenapa? Karena semangat yang timbul dari jiwa kalian untuk meraih masa depan itu sangat perlu, dan semangat kebangsaan juga sangat perlu, karena pemimpin-pemimpin yang sekarang berjabat gak mungkin selamanya itu akan menjadi pemimpin. 10 atau 20 tahun ke depan mereka akan menua, dan siapa yang akan menggantikannya kalau bukan kalian semua, yaitu generasi muda gitu. Kemudian yang selanjutnya itu menghargai prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong diri untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan bagi lingkungannya gitu. Kemudian juga menghormati keberhasilan orang lain. Dari kata-kata tersebut yaitu sikap menghargai prestasi itu. Misalkan kalian nih berprestasi dalam bidang matematika, bahasa Inggris, kalian itu harus bisa menghargai prestasi kalian sendiri, harus bangga gitu kan. Apabila misalkan kalian gak berprestasi, tapi teman kalian yang berprestasi di dalam bidangnya masing-masing dan keahliannya masing-masing, kalian semua jangan menghujat, tapi mendukung, dan jadikanlah prestasi teman kalian itu menjadi motivasi bahwa kalian juga mampu seperti teman kalian bisa gitu, teman kalian lakukan gitu. Asal ada sikap dari dari kalian rajin belajar, giat untuk mencari ilmu yang baru, pasti suatu saat juga nanti kalian menjadi salah satu yang berprestasi di SMA 1 Kalijati ini. Karena di dunia ini maksudnya makhluk hidup itu, terutama manusia itu gak ada yang bodoh, karena Allah menciptakan manusia itu dengan akal dan dimiliki otak gitu kan, otak untuk berpikir gitu. Jadi tergantung lagi ke kalian mau menjadi seperti apa, mau menjadi manusia seperti apa, kalian sendiri yang menentukan. Kemudian sikap peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusuhan kepada lingkungan, alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam dan sekitarnya.
Misalkan di sekolah kita kan ada taman ya. Nah, taman itu harus kalian jaga, jangan kalian seenaknya injek-injek bunganya, rusak-rusak tata letak bunganya, tapi kalian harus jaga gitu. Kalian juga harus peduli akan lingkungan sekolah SMA 1 Kalijati ini. Apabila kelas kalian kotor, kalian jangan diam aja, tapi lakukanlah apa yang harus kalian lakukan, yaitu yang membersihkan kelas tersebut. Karena apabila kelas kalian kotor, kalian juga kan belajarnya nggak nyaman ya teman-teman, atau siswa-siswiku ya. Kemudian cinta damai. Seseorang itu harus memiliki cinta damai. Janganlah kita berpikir menyebabkan orang kesel, jengkel, bawaannya itu amarah aja kepada kita. Jangan seperti itu. Tapi harus memiliki cinta damai. Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain senang, bukan amarah, dan membuat kehadiran kita itu ditunggu-tunggu sama orang lain, bukan nggak diharapkan sama orang lain gitu ya. Kemudian peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu memberikan bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Apabila ada teman kalian misalkan pinjam penghapus, pensil, ya usahainlah kalian itu jangan pelit ya, jadi orang tuh jangan pelit, sok aja kasih gitu ke temennya, kasih pinjam. Karena maksudnya itu kita itu suatu saat juga nanti akan membutuhkan orang lain. Jangan merasa kita udah punya segalanya. Suatu saat juga kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tanggung jawab. Nah, hal yang terbesar dari seluruh poin-poin tadi yaitu selain religius, yaitu juga tanggung jawab. Tanggung jawab ini penting sekali bagi kita semua untuk memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Kalau misalkan kita diamanahkan menjadi ketua kelompok dalam suatu proses pembelajaran nantinya, maka kita harus memiliki tanggung jawab yang besar. Kalau kita ditunjuk sebagai ketua, jangan hanya tumpang nama doang di dalam tugas, tapi yang lain mengerjakan gitu kan. Tapi kita harus memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan kita ditunjuk sebagai sekretaris, berarti kita harus memiliki tanggung jawab di bidang tersebut. Apabila kita ditunjuk menjadi bendahara di kelas, nah berarti kalian juga harus memiliki tanggung jawab di bidangnya masing-masing itu, yang berjabat, yang sedang berjabat kalian gitu. Maksudnya tuh yang dijabat oleh kalian. Jangan hanya ingin mendapatkan posisi dan jabatan yang tinggi dari orang lain, tapi kalian tidak memiliki tanggung jawab yang kuat. Kalian malah leha-leha dalam ucapin selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Usahain kalian menyapa, jangan kalian ketemu dengan ibu bapak guru tapi kalian acuh tak acuh dengan mereka gitu. Itu merupakan sikap atau akhlak dalam segi ucapan. Kebiasaan pembentukan akhlak yang sering dilakukan SMA 1 Kalijat ini, setiap hari Jumat itu ada
Jumat Takwa ya, yang dimana sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pada hari tersebut, maka kita semua guru-guru, staf tata usaha, dan seluruh siswa dan siswi SMA 1 Kalijati itu melakukan pengajian sebelum melakukan aktivitas pembelajaran berlangsung. Tujuannya itu untuk membentuk akhlak dan karakter yang baik, hati yang baik, dan perilaku yang baik. Itu merupakan salah satu upaya dari sekolah untuk membentuk karakter akhlak yang baik bagi siswa dan siswinya SMA 1 Kalijati. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu ucapkan sekali lagi selamat kalian telah menjadi anggota atau keluarga SMA 1 Kalijati, dan Ibu mohon maaf apabila ada perkataan atau kalimat yang terbata-bata atau tidak jelas, atau bahkan ada suara-suara pendukung yang lainnya gitu. Karena Ibu juga ingin sempurna, tapi kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.